siap kita antar ke Kelanten. Wih, abang tukang bakso. Dipsy. Kalau bisa menghasilkan uang kenapa enggak? Apa? Hai gengs, welcome back to our channel. Ini loh. Enggak. Mama mau ngajak kalian bikin bakso, orderan bakso yang buat teman-teman. Tunggu, ini rambutnya Mama cap dulu ya. Aduh, ini salah ambil cap lagi. Ini capnya enggak pakem. Ya udin kayak gini. Jadi Mama bakalan ngajak kalian bikin bakso. Kameranya Mama turunin dulu nih sedikit. Kami itu barusan dari toko Turki. Jadinya untuk orderan bakso buat teman-temannya Mama bakalan pakai daging sapi cincang halal dari toko Turki. Wow, ini dia dagingnya. Kita beli fresh barusan. Dan karena cuaca lumayan hangat, ini Mama taruh sebentar di freezer kayak gini. Jadi kalau dia sedikit beku seperti ini tuh lebih bagus kalau bikin bakso karena temperaturnya tuh sangat-sangat dingin. Dan kita bisa skip untuk memakai es batu. Jadi nggak perlu pakai es batu, bisa di skip karena dagingnya setengah beku. Ini jadinya nanti tuh membal, kenyal, apalagi ya, pokoknya baksonya tuh jadinya mantul gitu deh. Jadi si daging cincang ini bakalan kita giling di food processor. Ini food processornya Mama sudah tua banget, seperti yang kalian tahu. Kemarin-kemarin Mama juga udah bilang. Jadi dia tuh gilingnya sudah tidak maksimal seperti dulu, seperti di waktu masih muda tuh hasilnya bagus banget. Kalau Mama bikin bakso tuh halus. Tapi ya dia masih bernafas, masih bisa dipakai. Jadi bakalan kita pakai lah ya sampai nafas terakhirnya dia gitu. Karena sampai sekarang aku nggak tahu mau nyoba ganti food processor brand yang mana yang bagus, yang tahan untuk ngegiling bakso. So far so good dia ya, ngegiling bakso kuat banget. Kalau yang lain-lain Mama nggak berani karena sering cepat panas dan langsung koit gitu, langsung metong. Mama nggak mau ngambil resiko yang seperti itu. Yaudah, ini kita haluskan lagi si daging sapi cincangnya. Ini ada 3 kilo. Ini kalian lihat kualitas daging sapi dari toko Turki. Bagus banget, ini setengah beku. Bagus. Lalu ini akan kita giling, kita kasih sedikit air. Ini untuk proses penggilingan yang pertama, kira-kira sampai seperti ini. Ini bakalan Mama taruh di wadah, terus Mama giling yang lain lagi. Karena kalau kita teruskan, dagingnya itu akan hangat gitu loh. Karena food processornya kan juga hangat ya. Jadi sebaiknya ini kita keluarkan. Kalau beli di supermarket, biasanya kalau dia dagingnya itu dingin, terus kita giling, kelihatan ada bagian-bagian fatnya gitu putih-putih, terpisah dari dagingnya. Ini lanjut Mama giling yang lain. Terus nanti Mama kasih lihat lagi proses berikutnya seperti apa. Pas pula di luar hujan kan, terus kita bikin bakso. Aduh, cucok meong. Jadi ini kira-kira sudah Mama giling 2 kali ya. Kalian lihat, dia ya lumayan lebih halus gitu. Dan sebagian ini bakalan Mama giling lagi beserta bumbu. Terus nanti kita aduk manual. Kita masukin lagi sedikit aja segini. Terus kita kasih bawang goreng yang lumayan banyak. Ini bawang goreng instan yang mau beli, nggak masalah. Kita pakai juga. Tutupnya tadi di mana ya? Ini. Geledek. Terus kita kasih bawang putih. Lalu kita kasih garlic powder. Jadi tadi kan bawang putih goreng, kita kasih garlic powder, kita kasih merica bubuk. Sudah habis merica bubuknya semuanya entek nih. Terus kita kasih garam.
Jadi dia bakalan licin gitu nanti adonan baksonya. Dan pastinya gula. Lalu ini kita giling lagi. Jadi ini dia daging cincangnya, geng, sudah mama aduk gitu dengan daging cincang yang sudah berbumbu. Dan sekarang kita kasih telur karena ini untuk 3 kilo adonan. Untuk 1 kilo adonan mama ngasihnya 2 putih telur ayam. Kalau untuk telurnya sendiri memang ada rumusnya, maksudnya itu resep mama segitu ya. Tapi kalau untuk tepung dan yang lain-lain itu ya diterka-terka aja. Berapa tadi? Aduh, itu gak pat ya, gak hitung-hitung lagi. Dan ini kita kasih tepung tapioka. Ini aku sisa, jatuh. Ini aku sisa ada setengah bungkus, lebih sedikit ya, kira-kira kita kasih semua deh. Oh, nanti kan bakalan kita tes lagi satu persatu. Dan ini kita aduk rata. Dan pastinya karena ini orderan, jadi bakalan kita aduk dengan gloves. Tarau. Mari kita aduk rata. Begini nih, gengs, kalau nggak punya mesin bakso, serba manual dulu mama. Kalau terima orderan bakso itu maksimal 7 kilo. Bayangkan kalian, 7 kilo bakso sekali bikin ya. Ini mas setengahnya doang nggak ada. Ini mas setengahnya doang 3 kilo. Makanya lengan mama itu kayak lengan petinju loh, nggak? Ini adonannya sudah mama aduk semaksimal mungkin. Lumayan makan banyak tenaga ya, karena tempatnya pun maksimal banget kayak gini, apa bener-bener udah nggak bisa lagi lebih dari 3 kilo di sini. Ini adonannya. Terus seperti biasa akan kita tes apakah sudah pas apa belum. Dan barusan ini mama tuh keingat dulu kira-kira 5,5 tahun yang lalu mau lahiran si abang Kocik, mama juga ada orderan bakso. Ya ampun, itu lucu banget, guys. Jadi abang tuh pas kerja, mama tuh bangun pagi abis ngantar Menta ke kindergarten, Zoe di rumah sama mama. Terus mama ngerjain orderan bakso tuh kalau nggak salah ada 5 kilo. Pagi-pagi ya, habis ngantar Menta jam 8 di rumah langsung ngerjain cak semuanya. Terus abang tuh di kerjaan. Nah terus nggak lama pas mama berdiri gitu lagi ngaduk-ngaduk gini kan, makan tenaga gitu ya. Mama lagi ngaduk-ngaduk terus tiba-tiba kontraksi dong. Awalnya tuh aku yang mikir ini kayaknya cuma kontraksi bohongan gitu, gelombang cinta bohongan gitu kan. Habis itu gak lama ngerasain lagi sekitar ada 5 menit. Yang kemudian ngerasain lagi. Pokoknya itu intens banget, kira-kira ada 1 jam. Pokoknya dari jam setengah 10-an sampai jam setengah 11-an gitu deh ngerasain. Nah itu abang masuk pagi gawenya, pulang baru jam setengah 3 sore gitu ya. Jadi saat itu aku masih yang relax gitu ya, sabar. Ini bakso kalau adonannya udah pas, gak sampai 20 menit juga semua selesai dibunder-bunderin gitu kan, direbus. Terus ngerasain lagi dong 5 menit, dari yang 5 menit itu ke 3 menit. Pokoknya bener-bener intens. Habis itu yang udah, aduh nggak kuat nih, nggak tahan. Jadi setengah adonan itu untungnya waktu itu adonannya udah pas ya, mulai dari tekstur dan rasanya. Dan saat itu mama pikir, waduh ini masih ada setengah, kayaknya aku harus berendam di bathtub gitu, karena menurut kepercayaan orang sini dan saran dari bidan juga kalau ngerasain gelombang cinta yang bohongan, giliran kita bawa berendam dia akan mereda gitu loh rasa kontraksinya. Jadi mama bawa berendam dong hari itu. Setengah adonan mama masukin lagi ke kulkas, terus setengah adonan tuh udah rebus gitu ya, udah direbus baksonya. Mama langsung ke bathtub dong berendam, tungguin. Dan ternyata rasanya itu, gengs, nggak berkurang. Dia tuh makin menusuk-nusuk. Ini kayaknya udah kontraksi beneran nih. Aku langsung calling abang, aku bilang,
Sepertinya baby bakalan lahir, si Kocik. Itu makanya mungkin ya dia demen bakso ya, karena waktu dia mau lahir tuh mama masih ngadon bakso, masih ngerjain orderan bakso, bayangkan kalian. Nah terus abang langsung ya nggak sampai setengah jam udah di rumah, semua barang-barang udah kita packing kan, pergilah ke sana. Sampai di rumah sakit tuh sekitar jam 12-an, pastinya langsung di CTG dan di USG segala macam, ya semuanya beres. Terus jam 1 apa jam setengah 2 itu udah kelar lah gitu ya semuanya. Terus dibilang gini, ini bisa kalian bawa jalan-jalan kah dulu sebentar dan bla 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 gitu. Terus aku bilang sama abang, lapar. Oh ya, aku bilang jalan kaki dong kita ke Burger King, itu nggak jauh dari rumah sakit. Jalan kaki ke Burger King tuh ada simpang besar gitu, lampu merah. Berdiri dong aku di situ kan. Terus ngerasain, kadang keluar gitu loh. Jadi itu kayak pecah ketuban tapi yang apa sih namanya? Nggak banyak gitu loh, dia tuh kayak cuma sedikit doang kayak gitu kan. Aku ngerasa tapi Burger King udah kelihatan gitu loh, gengs, tinggal berapa langkah doang kan, perut lapar gitu. Kalau aku kasih tau abang ini udah pecah ketuban sepertinya, pasti kita bakalan balik ke rumah sakit, gak akan terus ke Burger King. Itu lucu banget tuh. Jadi yang aku udah tahan-tahan, ya udahlah kita makan aja dulu gitu kan. Sampai Burger King, aku bilang aku mau ini. Terus aku bilang sama abang, aku ke toilet dulu ya gitu, ke toilet. Dan oh iya, sepertinya itu udah pecah ketuban gitu. Tapi aku diem nggak ngasih tahu. Kita masih makan dengan tenang, balik lagi jalan kaki ke rumah sakit, masuk ke ruangan itu tuh yang kita untuk CTG gitu. Terus aku bilang, sepertinya aku pecah ketuban situ. Abang tuh yang kayak kesambar petir, tau nggak tuh, yang kaget tuh. Kamu kenapa nggak bilang kapan tuh ngerasainnya gitu? Ya pas mau pergi, udah pas lampu merah dia tuh yang udah gitu kan. Terus gue bilang, kamu lapar? Aku lapar, aku bilang gitu. Dan itu hanya sedikit gitu loh ya kan. Aku nggak bukan yang pecah ketuban jeras gitu ya. Mau nggak mau ya harus balik ke rumah sakit gitu loh. Ya Udin di situ dia yang shock, dia tuh yang geleng-geleng kepala, ada aja gitu. Terus ngomong ke bidan kan, bidan yang ngecek, oh iya bener. Dan di situ bukanya nambah 1, kalau nggak salah itu udah 3, bukan 3 apa bukan 4 gitu. Tapi lama, sampai malam baru si Kocik lahir. Hari besoknya bahkan subuh baru dia lahir. Biasanya memang feelingnya ibu tuh juga kena gitu ya. Kayaknya enggak deh, kayaknya ini enggak lahir sekarang gitu. Aduh, kalau nginget yang saat itu, gengs. Ini seperti yang kalian lihat, airnya udah mulai panas menggurak-gurak gitu. Mari kita cobain satu pentol. Semoga ini langsung pakem adonannya, langsung paten. Jadi nggak perlu ngadon-ngadon lagi, gengs. Langsung enak ya, please. Ini baksonya udah mama belah buat dites. Kalian lihat, kayaknya sih mentul ya. Rasanya langsung enak dong. Bumbunya pas. Ini mama mikir-mikir kira-kira tambahin tepung lagi nggak ya? Dikit lagi tambahin tepung. Mama adon lagi, seperti biasa. Kita coba lagi yang kedua. Oh, sepertinya dia lebih padat gitu. Enak. Mari kita cetak. Happy kalau kayak gini tuh, nggak mesti berkali-kali diulang-ulang ngadon. Cuma tinggal mama tambahin tepung aja tadi sekitar 3 sendok makan. Oh, kayak gini seperti biasa. Airnya ini kita tambahin biar dia lebih tenang. Tambahin airnya. Jadi memang kualitas daging itu ya semakin bagus, maka hasil baksonya pun semakin mantap gitu loh. Memang kalau bisa pilih daging cincangnya itu yang sedikit mengandung lemak. Jadi ini memang mau beli di toko Turki yang kandungan lemaknya itu sangat-sangat sedikit. Kalian lihat nih, udah mama coba-coba. Dan ini airnya juga sudah tenang. Mari kita cetak. Dulu mama kirim orderan bakso itu sampai ke Prancis, ke Belgia, Jerman. Tuh satu udah ngapung tuh. Semoga ini kelantennya mama puas ya. Sempat-sempatnya mau lahiran masih
Bikin orderan bakso memang luar biasa sih. Das da hinten. Backst du? Bakso? Iya bakso Kocik. Essen. Ich Kayak gini bikin bakso Abang Kocik. Meine Mama sagt. Aduh. Udah sering lihat kok. Ini bukan buat Kocik. Ini orderannya orang. Das ist Bukan apa bakso? Ah! mein. Heiß. Atuh. Meins ist das. Mein Backst du? Bukan, ini baksonya Ii. Papa. Ah! Essen Brot. Mein Backst du ist ein Ja, typische Bock essen. Willst du eine Kabanossi? Ini baksonya Ii. Mama. Panas. Mein Backst du ist Und da. du? Probier mal, wa? Bukan. Mein Backst du? Der weiß es nicht. Bukan. Mein Backst du? Apa? Lagi. Kita Brot ist auch da. Na, lagi. Mama, Abang Kocik. Oh ja. Achse. Makan bakso Pak Marpaung. Sambal. Sambal. Bakso lover, ha? Ini kereta apinya si Kocik. Makan bakso. Gimana? Nyam. Sobi? Enak banget. Dan ini dia bakso kita 3 kilo. Harus dimasak di 2 tempat. Harus direbus di 2 tempat, gengs. Ini udah yang terakhir mau bikin gede-gede dah. Nanti di mix gitu baksonya. Ada yang kecil-kecil dan ada yang besar-besar. Dan besok bakalan kita timbang-timbang plus kita vakum. Wih, ini dia gengs baksonya sudah mama keluarkan dari panci. Dan mama mau ngasih lihat kalian tes kemantulan. Apa ya? Mantul, dianya apa sih? Kalau dilempar itu tuh mental gitu loh. Mantul, mantap betul. 1, 2, 3. Wow. Ini nanti untuk mama makan. 1, 2, 3. Wih, gol, Bo. Masuk sini dong baksonya. Jadi dia bener-bener hasilnya mantul. Dan ada Pak Marpaung yang lagi bersih-bersih dapur. Woi, Oi. lagi bersih-bersih dapur dia, cuy. Telet habis. Tinky Winky. Dipsy. Kenzo. Lala. Oh. Makasih. Itu lagi dicuci. Sama-sama. Porak-poranda kalau bikin bakso. Jadi ini giliran Pak Marpaung yang bersih-bersih. Tinky Winky. Dipsy. Kalte Eier. Kalte air. Ini udah kayak bakso. Bakso ini. Bakso bulat seperti Bakso bola Srilong. pingpong. Kalau lewat perut menjadi kosong. Jadi anak jangan suka berbohong. Kalau bohong digigit kambing ompong. Itu lagu kesukaan mama waktu kecil. Tuh abang tukang bakso, mari sing. Ini ketawa. Dia senyum-senyum ngeliatin istrinya nggak jelas. Si tukang bakso perutnya udah mirip bakso. Bulat. Yo gengs, dan sekarang waktunya pembagian bakso. Ini mesin vakumnya mama. Bagian bawah si vakum ini kita tutup dulu. Kayak gini. Kita pilih yang ini nih. Jadi dia ditutup. Tara. Ini 505 gram, kalian lihat. 505 gram. Ke plastik udah masuk. Lanjut buat yang lain, terus nanti sekaligus kita vakum semuanya bergantian gitu. Dan ini semua sudah 3 kilo tapi masih ada sisa. Beginilah ya kalau bikin bakso.
Kalau kita pakai daging bener-bener 3 kilo, belum tepungnya kan, belum bumbunya dan yang lain itu, hasilnya itu memang sering berlebih kayak gini. Kita lihat ini lebihnya ada berapa. Jadi tinggal mama tanya temennya mama mau nambah sekilo lagi apa enggak gitu kan. Semoga dapat sekilo lebih nih. Ini lumayan duitnya. Jadi biasanya kalau planning 3 kilo dapatnya itu enggak, ya kurang lebih enggak sampai 4 kilo lah bakso. Kalau enggak ya lebihnya buat kita aja, kan lumayan. Karena kan tepung juga ada beratnya ya, jadi hasilnya suka begini deh, lebih-lebih gitu. Belum lagi telurnya kan. Tuh dapat 4 kilo lebih nih kita gengs hari ini. Wow, hampir setengah kilo. Jadi dari bahan daging 3 kilo, kita dapat baksonya 4,5 kilo, gengs. Bayangkan kalian, lumayan sekali. Mari kita vakum. Kita lihat hasil vakumannya. Pakem banget kan? Lanjut kita vakum yang lain. Ada sekilo, 2 kilo, 3 kilo, dan 4 kilo bakso ala mama. So happy, plus bonus buat kiddos ada hampir setengah kilo di sini. Mantap, ini siap kita antar ke Kelanten. Sekian dulu gengs vlog mama kali ini. Semoga cukup menginspirasi kalian semua. Walaupun ibu rumah tangga tetap masih bisa produktif, masih bisa menghasilkan sedikit tambahan uang belanja, sedikit tambahan uang jajan buat kiddos gitu kan. Ini sih hanya sebagian kecil hobi mama yang bisa mama salurkan. Plus apa ya, memang dari dulu demennya di dapur. Kalau bisa menghasilkan uang kenapa enggak, ya kan? Walaupun ruang kerjanya hanya di situ-situ aja, lagi-lagi di dapur, dan di dapur. Tapi puji syukur, puji Tuhan, semua harus disyukuri. Ini merupakan salah satu talent dari Tuhan ya. Ini salah satu talent yang Tuhan berikan kepada mama melalui tangan mama yang ginuk-ginuk ini. Yang pasti kalian stay tune terus, update terus, pokoknya perkembangan mama melalui YouTube ataupun sosial media yang follow mama di IG atau FB page. Pastinya bakalan mama update perkembangan si baby. Mungkin tiba-tiba malam ini kontraksi yang kenceng kan, kita juga nggak tahu ya. Siapa tahu malam ini udah tiba-tiba gelombang cintanya kuat dan besok dia lahir, nggak ada yang tahu ya kan. Oke deh, sekian dulu gengs vlog mama kali ini. Terima kasih udah nonton, thank you for watching, see you next time, bye bye. Siap diantar ke rumah Kelanten. Mantap kan gengs?